Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Oh iya, Mas, silakan. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas. Siapa sebelumnya? Mas Rasya. Iya, karena sudah mau memimpin doa. Nah, Ibu mau tanya nih, kalian udah pada saling kenal belum? Belum, oke. Ibu perkenalan dulu, mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Elita Dulstiawati. Nanti kalian bisa menyebutkan prinsip gambaran hidup kalian. Misalnya nih, Ibu, nama saya Elita Dulstiawati. Prinsip hidup saya itu berani. Nanti boleh bergantian dari sebelah sini dulu atau dari sebelah sini dulu. Mau mana? Sini. Oke, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Pratama. Prinsip saya simple. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rasya Gali Pratama. Prinsip saya tidak boleh merugikan orang lain. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainul Dini. Prinsip hidup simple. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Firnanda Dwi Arnavia. Prinsip saya yaitu berani. Oke, berani. Perkenalkan, nama saya Rina Reza Faiza. Prinsip saya berani. Oke, berani. Perkenalkan, nama saya Maya Farahayuni. Prinsip saya disiplin. Disiplin. Ya, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Mera Batrisya Khairul-Rahim. Prinsip hidup saya Jujur, oke. Nah, kalian ini dari satu kelas atau beda-beda kelas? Beda-beda kelas. Dari kelas 7 mana? Kelas 7 2 orang, kelas 8? Kelas 8 berarti nggak ada kelas 9 ya? Kelas 8 4 orang. Oke. Sebelumnya kalian udah tahu belum kita bakal ngelakuin kegiatan apa? Belum. Oke, Ibu jelaskan dulu. Kita hari ini akan mengikuti layanan bimbingan kelompok. Apa itu layanan bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah layanan dari BK yang diberikan kepada siswa secara berkelompok. Nah, kalau kalian tanya tujuan layanan ini apa sih, Bu? Tujuan layanan ini diharapkan siswa mampu mengembangkan sikap asertif dan kepercayaan diri untuk menghadapi tekanan negatif dari teman sebaya. Nah, gunanya untuk menjaga integritas pribadi dalam interaksi sosial. Nah, kalian udah siap belum bakal ngikutin kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini? Siap, oke. Untuk waktunya kira-kira mau berapa lama? Kita sepakati dulu di awal layanan bimbingan kelompok berjalan selama berapa menit ke depan? 10 menit. 10 menit? 20 menit. 20 menit. Oke, baik. Layanan bimbingan kelompok dilaksanakan selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, sebelum kita memulai, biar tidak tegang karena beda kelas juga, Ibu ada ice breaking nih. Cluenya,
Ikuti apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Paham? Oke, yuk boleh berdiri dulu biar lebih semangat. Oke, ingat ya clue-nya, ikuti apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Pegang pipi. Oke. Pegang baju. Pegang alis. Pegang sepatu. Oke, boleh duduk dulu. Kayaknya walaupun di jam terakhir masih pada fokus nih. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, di dalam layanan ini itu ada aturannya, ada asas-asasnya juga. Ibu jelaskan dulu. Jadi di dalam layanan bimbingan kelompok itu yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi Ibu harap kalian datang ke sini tanpa adanya paksaan dari orang lain. Ada paksaan nggak dari orang lain? Sukarela ke sini? Oke, dan yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Ibu harap semua anggota berani berkata jujur mengenai pengalaman dan pergaulan yang pernah kalian temukan. Nah, sebelumnya pernah nggak sih teman-teman tuh kayak pengen banget diterima di circle? Kalau bahasanya zaman sekarang circle ya? Di circle orang lain. Pernah nggak merasa pengen banget nih masuk circle ini, tapi kalian kayak takut nggak diterima? Pernah nggak merasa kayak gitu? Pernah. Itu kenapa biasanya? Karena takut kurang cocok kayaknya. Oke, takut kurang cocok. Nah, biasanya kalau kalian pengen masuk circle ini, biasanya gara-gara apa? Mungkin karena biar kita di kelas ada temannya kali ya. Biar di kelas ada temennya. Oke, ada pendapat lain? Asik. Circle-nya asik. Oke, ada pendapat lain? Circle-nya itu mengarah yang lebih baik. Mengarah ke yang lebih baik. Boleh ada pendapat lain? Misalnya nih, kita kan di SMP Negeri 4 Pemalang, ada satu circle yang kayaknya asik banget, tapi dari beda kelas nih, tapi kalian pengen banget gabung ke dalam circle itu. Pernah ngerasa kayak gitu? Alasan ketertarikan kalian pengen masuk ke circle itu apa? Circle-nya lebih asik. Lebih asik? Oke, nah itu menurut Ibu hal yang wajar banget kalau kalian pengen diterima di suatu kelompok lain atau circle lain. Nah, siapa sih yang nggak mau ngerasa nyaman, pengen asik gabung sama orang lain? Tapi di sini juga kita perlu ingat kalau menjaga integritas diri itu lebih penting. Jadi jangan sampai kalian menilai diri kalian tuh lebih rendah, kayak dikorbankan diri kalian demi disukai sama orang lain. Misalnya nih kayak sebenarnya tuh kalian nggak suka nari misalnya, tapi kalian pengen masuk ke dalam circle yang suka nari, jadi kalian paksain pengen banget nari. Kalau
dalam hal yang lebih positif sih nggak apa-apa, tapi misalnya dalam hal yang negatif, misalnya contohnya nih, misal kayak Mbak Nanda punya temennya ini ngajak bolos sekolah. Mbak Nanda tuh pengen masuk ke circle ini karena menurut Mbak Nanda tuh circle ini kayaknya keren banget, paling keren di sekolahan. Tapi di dalam circle ini kegiatannya itu justru yang lebih negatif, kayak tadi bolos sekolah, terus kayak tawuran. Nah, nanti kalian biasanya ada rasa keinginan pengen ikut-ikutan teman kalian yang lain seperti itu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Belum, oke. Berarti selama ini circle-nya atau kelompok yang kalian temuin di sekolah ini bagus ya. Nah, oke. Jadi Ibu lupa jelasin dulu di sini di dalam kegiatan ini ada yang namanya PK dan AK. PK itu Ibu, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian itu AK. Di situ anggota kelompok. Nah, nanti Ibu bakal ngasih pertanyaan ke kalian, nanti boleh diceritakan pengalamannya satu persatu. Tadi kan perkenalan dari sini nih. Gantian dari sini bisa Mbak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, oke. Nggak usah tegang, nggak usah takut. Nah, nih, pernah nggak sih Mbak ini merasa terpaksa melakukan sesuatu karena takut dijauhin sama temennya? Pernah. Oh iya, boleh diceritakan Mbak karena apa? Pas itu saya kayak pernah disuruh-suruh gitu, harus lakukan ini, harus lakukan itu, tapi itu biar bisa apa ya, lebih temenan lagi, lebih dekat lagi. Disuruh-suruh lomba. Disuruh-suruh kayak ngambil apa gitu. Oh, disuruh temennya. Oke, dan misalnya nih, Mbak ini terus melakukan kegiatan tersebut, apa resikonya? Resikonya capek. Capek, oke. Mbak di situ merasa dihargai atau justru direndahkan? Direndahkan, oke. Baik, selanjutnya Mbak, pernah nggak kamu merasa terpaksa melakukan sesuatu karena takut dijauhin sama teman kamu? Pernah, boleh diceritakan? Waktu itu karena kalau nggak salah itu karena itu tuh pernah disuruh kayak apa, suruh ngambilin ini, suruh ngambilin itu. Berarti kasusnya sama Mbak Mera ini? Oke, nah resikonya apa Mbak kalau kamu terus-terusan ngikutin perkataan temenmu ini, disuruh-suruh ini mau? Saya banyak pikiran. Punya pikiran. Oke. Baik, selanjutnya Mbak boleh diceritakan nggak, kamu pernah nggak merasa terpaksa melakukan sesuatu karena takut dijauhin teman kamu? Pernah, pas apa Mbak? Pas ya sama kayak disuruh-suruh. Disuruh-suruh. Nah, ini di dalam kelas apa di luar? Di dalam kelasnya. Resikonya apa menurut kamu? Kalau kamu terus-terusan disuruh-suruh seperti itu? Risiko
awalnya ya capek. Capek. Terus itu apa? Biasanya kalau nggak mau disuruh tapi nggak ditemenin. Oke, kalau nggak mau disuruh nggak ditemani, dijauhin ya. Oke, Mbak, boleh diceritakan, Mbak? Sebenarnya ini ceritanya bukan keterpaksaan ya. Jadi ceritanya itu dulu itu waktu kelas 7 itu saya itu kan ikut hadroh. Kebetulan juara 1, alhamdulillah. Nah, waktu pas masih proses pelatihan, di situ kan saya jarang masuk otomatis kalau setiap ada tugas kelompok itu saya diwakilkan. Nah, teman-teman saya itu pada ngomongin saya di belakang, pada jauhin saya tuh nggak tahu sebabnya kenapa. Padahal waktu pas awal masuk saya itu udah pernah bilang kalau misalkan sifat aku atau omongan aku ada yang bikin kalian sakit hati, bilang aku orangnya nggak suka diemin. Gitu. Aku bingung kayak ini mereka kenapa pada jauhin aku Tanpa sebab ya? Iya, tanpa sebab. Saya duduk, mereka di belakang ngomongin saya. Terus ada satu teman bilang saya gini, mereka jauhin kamu itu gara kamu temennya kakak kelas semua. Temennya kakak kelas semua, terus juga kamu kan ikut hadroh, terus kamu tuh jarang ikut tugas kelompok. Jadi mereka itu kayak merasa tugas kamu itu dilimpahin ke mereka. Terus setelah udah kan saya ngambil pusing di situ, sempet Bu, saya setiap pulang sekolah tuh saya nangis Bu. Nangis ya. Karena saya capek karena pikiran beban banget di sekolah. Terus kan akhirnya saya bilang ke orang tua saya, ini gimana, saya di sekolah seperti ini. Terus orang tua saya bilang, coba ibu minta nomor wali kelasnya. Kan akhirnya dibilang itu saya udah gak tahu, saya telepon nangis kayak pokoknya besok harus pindah kelas, kalau mau pindah kelas ya pindah sekolah aja sekalian. Akhirnya ayah saya bilang gini, nanti dulu itu mereka kan baru pertama masuk, jadi masih dalam proses adaptasi ya. Ya coba nanti siapa tahu kelas 8 di rolling dan dapat teman baru, berubah semua. Nah pas dengar saya juara 1, mereka langsung pada mau nemenin saya semua Bu. Oke, jadi awalnya mereka nggak mau menerima kamu. Setelah tahu prestasi kamu, mereka jadi mau temenan sama kamu. Oke, nah di awal nih kan kamu dijauhin temen, pastinya sedih banget dong. Nah kalau pas di saat itu kamu nggak bilang sama orang tua, terus-terusan diem diperlakukan seperti itu, apa yang akan terjadi sama kamu? Mungkin saya bakal mentalnya rusak ya. Iya. Pertama banget mentalnya rusak, terus capek juga. Oke, capek sama mentalnya rusak ya. Oke, Mas, boleh diceritakan pernah nggak kamu merasa terpaksa melakukan sesuatu karena takut dijauhin temen? Nggak pernah. Jadi selama ini kamu berteman enjoy aja ya, nggak pernah dipaksa sama siapapun. Alhamdulillah nggak pernah. Oke, selanjutnya Mas, pernah nggak kamu merasa terpaksa melakukan sesuatu karena takut dijauhin sama temen kamu? Pernah. Di saat kapan, Mas? Itu pas SD. SD. Mau ngerjain itu per kelompok. Terus itu teman-temanku itu pada main sendiri, aku yang suruh buat ngerjain tugasnya.
Terus aku begitu terus aku SD kelas berapa? kelas udah lupa itu. Udah lupa. Tapi itu berkelanjutan kayak gitu terus. Aku terus disuruh buat kerjain tugas terus, Mm-mm. nyalain malah ketemunya. Terus aku itu kayak bilang ini kerjainnya masa aku doang gitu. Terus temennya kamu responnya gimana? Responnya biasa aja, Biasa aja. kayak dianggap itu biasa. Dianggap itu hal biasa, oke. Nah misalnya nih kamu di saat posisi itu kamu nggak berani negur teman kamu, terus kamu terus ngikutin arus itu, terus kayak mau disuruh-suruh, mau disuruh ngerjain ini, mental kamu gimana? Resikonya apa buat kamu? Resikonya Capek, terus banyak pikiran juga lah, kayak banyak gitu kan, pikiran. ngerjain tugas terus, Beban ya, tertekan. Oke. Selanjutnya, Mas, kamu pernah nggak merasa terpaksa ketika melakukan sesuatu? Karena ketika mau berangkat sekolah, temen nyuruh aku nyamper temennya, terus sampai disamper. sekolah telat. Terus telat, terus temennya marahin kamu. Enggak, Hal itu terjadi berulang kali atau cuma 1 hari 2 hari? cuman 1 sampai 3 kali. 3 kali. Jadi temennya minta kamu jemput ke rumahnya, kamu merasa terpaksa. Iya. Sebenarnya kamu bisa nolak nggak di situ? Menurut kamu bisa nolak nggak? Atau kamu merasa nggak enak kalau aku nolak? Iya, nggak enak. Nggak enak ya. Nah misalnya nih kejadian itu terus menerus, resikonya apa buat kamu? Nggak disiplin. Nah, terus temennya ketagihan. Oke. Menurut ibu dari semua cerita pertama sampai yang ketujuh, yang pertama ada disuruh-suruh temen itu lebih dominan di kelompok ini. Terus ya rata-rata karena kalian tidak berani menolak perintah dari teman kalian karena gak enak atau takut sama teman kalian. Nah, menurut kalian nih, kalau kalian terus-terusan kayak disuruh teman kalian, terus kalian gak berani nolak sampai kalian nanti gede, akibatnya apa? Frustasi? Iya betul sekali, frustasi. Karena gini, kita emang boleh misal kayak teman, ayo main, ketika dia mengajak dalam suatu hal yang positif, kita boleh mengiyakan. Tapi ketika dia sudah mengajak ke hal yang negatif, sesekali boleh kita menolak, walaupun misal kayak Mas ini tadi sebenarnya kan hal yang positif, setiap hari berangkat bareng. Mas ini nyamper ke temennya, tetapi jika kegiatan ini terus menerus berlangsung sampai Mas ini lulus, kan kita juga merasa tertekan ya, setiap hari harus nyamper temennya. Belum lagi kalau nanti di jalan terlambat masuk ke sekolah, kita juga yang kena. Jadi sesekali kita harus bisa menolak. Oke, harus bisa kayak
Maaf ya, kali ini aku nggak bisa. Misalnya contohnya Mas ini, maaf ya, kali ini aku nggak bisa jemput kamu dulu. Kamu boleh berangkat sendiri. Tapi nolaknya dengan kata-kata yang sopan dan lembut. Jangan dengan nada yang marah, yang bikin emosi. Pernah nggak kalian nolak kayak gitu, atau selama ini karena merasa nggak enak jadi kalian diem terus? Ya pernah lah. Pernah ada yang diem aja selama ini diperlakukan seperti itu? Kenapa? Pernah nggak? Misalnya Mas, kayak kamu nari ya? Nari, misalnya pas nari nih, kamu nih sama teman kamu disuruh ngajarin ini teman kamu sampai bisa. Sebenarnya kamu udah males banget sama teman ini, kamu ada konflik sama teman ini, tapi kamu nggak bisa nolak. Pernah nggak kayak gini? Nggak. Oke, berarti selama ini aman-aman aja ya. Oke. Jadi bisa mengambil kesimpulan dari kelompok ini bahwasanya kelompok ini sudah berani mengatakan tidak ketika temannya mengajak sesuatu yang tidak positif atau negatif. Nah, menurut kalian kata keren itu artinya apa sih? Keren itu yang kayak gimana? Bisa melakukan sesuatu dengan baik. Oke, yang lain? Menjaga diri sendiri. Bisa menjaga diri sendiri. Yang lain? Jangan terlalu memaksakan sesuatu. Jangan terlalu memaksakan sesuatu. Betul sekali. Terus? Udah. Oke. Jadi keren yang sesungguhnya adalah kalian berani menjadi diri kalian sendiri. Jadi misalnya kelak kalian ada tekanan dari orang lain, diajak ini sebenarnya kalian gak mau tapi kalian gak enak, cara kalian nolak gimana? Menolak dengan kata sopan. Iya, terus? Meminta maaf terlebih dahulu. Oke, betul sekali, meminta maaf terlebih dahulu. Apa lagi? Kalau emang udah keterlaluan ya kita udah jangan berkotak sama orang itu. Oke, kalau sudah keterlaluan jangan berkomunikasi dengan orang itu lagi. Ada lagi enggak? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Kenapa Mbak? Enggak. Oke. Berarti benar ya, karena mengatakan tidak itu bukan selamanya tanda buruk. Kadang emang ada sesuatu yang harus kita katakan tidak di awal untuk mencegah pergaulan kita juga di masa depannya. Misalnya kalau kita terbawa arus terus, misalnya temannya Benanda bolos sekolah, Benanda ikut, temannya Benanda apa sih biasanya kenakalan remaja yang sering ada di kalangan kalian? Merokok. Oke. Misal temannya Benanda merokok, Benanda ikut-ikutan merokok, kan itu juga nggak baik ya buat diri kalian sendiri. Jadi berani untuk mengatakan tidak demi iya betul, demi masa depan juga, karena kata tidak itu bukan selamanya berarti buruk. Nah,
Berani mengatakan kata tidak itu adalah tanda kedewasaan kalian, karena keputusan kan ada pada diri kalian, bukan pada teman kalian. Oke, bisa dipahami ya? Oke, karena tadi di awal waktunya meminta 20 menit, jadi kegiatan kali ini Ibu cukupkan sampai sini. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian karena atas kesukarelaannya sudah mau mengikuti bimbingan kelompok kali ini. Nantinya jika ada kesempatan berikutnya kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok lagi dengan materi yang lain mungkin. Nah, oke. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Itu pendapat satu persatu atau Boleh pendapat satu persatu, boleh perwakilan. Oke, pendapat satu persatu aja. Dari sini mungkin Mas, kesimpulan kegiatan kita tadi itu apa? Ya, kamu dapat hal baru apa yang kamu ketahui selama proses kegiatan tadi? kesimpulannya adalah keren yang dimaksud itu keren yang bisa jadi keren yang berani jadi dirinya sendiri, tidak percaya dengan orang lain. Oke, keren menjadi diri sendiri dan tidak percaya dengan orang lain. Kalau menurut Masnya kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulannya tidak boleh memaksakan diri sendiri, berani bilang tidak kalau mengarah hal yang negatif. Oke, berani bilang tidak kalau mengarah ke hal yang negatif. Kalau Masnya, kesimpulan kita apa tadi? Hal apa yang kamu dapat ketika sesi bimbingan tadi? Lebih percaya diri dan lebih percaya diri, terus sudah. Oke. Mbak Nanda sendiri. Kesimpulannya yaitu tidak selamanya kita bilang tidak itu akan salah. Oke, betul. Tidak selamanya ketika kalian menolak dan bilang tidak itu salah. Oke, menurut Mbaknya? Kesimpulannya supaya kita bisa berani bilang tidak atau menolak. Iya. Kita bisa berani bilang tidak atau menolak. Oke, selanjutnya. Untuk mengucapkan tidak sesuai sikap. Untuk mengucapkan tidak kita sesuai tidak. Untuk mengucapkan tidak Pelan-pelan aja. itu kita sesuai tidak sesusah yang diharapkan itu. Oke, untuk mengatakan kata tidak mungkin tidak sesusah yang kalian pikirkan ya. Jadi biasanya emang orang yang tidak enakan sama temennya sulit untuk berkata tidak. Selalu misal temennya belum waktunya istirahat ngajak jajan, ayo jajan, langsung ikut-ikutan jajan. Kalau aku nolak pasti aku nggak dicoba. Iya, betul sekali. Kalau aku nolak, pastinya aku nggak bakal ditemenin lagi. Seperti itu.
Oke, selanjutnya Mbak yang terakhir, kesimpulan kita hari ini apa? Kita tidak boleh sungkan mengucapkan tidak karena biasanya iya kayak kita mengucapkan tidak untuk menolak hal-hal yang negatif dan jangan takut mengucapkan tidak. Jangan takut untuk mengucapkan kata tidak. Oke. Karena kalian semua sudah menyimpulkan satu persatu dan menurut Ibu pemahaman kita bisa diserap di kehidupan kalian kelak, bisa diterapkan setelah ini. Mungkin di pertemanan kalian ini ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, kelas 9, kalau ada temannya yang mengajak untuk hal-hal yang negatif, jangan takut untuk berkata tidak, jangan takut untuk menolak. Oke, karena waktunya sudah habis, Masnya boleh dipimpin doa kembali. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya karena sudah mengikuti layanan bimbingan kelompok.